warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada yang warahmatullahi terhormat Bapak Iip Ivana SPDMM selaku Widya Iswara, kami dari kelompok 4 Angkatan 5 akan memaparkan hasil diskusi mengenai tokoh panutan berakhlak di Kabupaten Jawa Barat. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 9 orang dengan Ketua Indra Kusuma dan anggota Gilang Yudi Pratama, Tubagus Budi Pratama, Astri Atrida Purba, Gita Septerica, Ratna Dila Sukma, Tiara Zelvinia, Vivit Munawaroh, dan Jernih Sumaristiana. Beberapa tokoh-tokoh Jawa Barat pilihan kami antara lain, yang pertama ada Bapak Ridwan Kamil, yang kedua Ibu Eti Herawati, yang ketiga Ibu Susi Puji Astuti, dan Bapak Dedi Mulyadi. Yang menurut pendapat kelompok kami, beliau mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dari beberapa tokoh Jawa Barat tersebut. Kelompok kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak dari sosok Ibu Puji Astuti. Berikut alasan mengapa kami memilih Ibu Susi sebagai tokoh panutan yang berakhlak. Baik, izinkan saya Bapak Iip yang terhormat untuk menjelaskan biografi singkat dari tokoh pilihan Jawa Barat, yaitu Ibu Susi. Nama lengkap beliau adalah Susi Puji Astuti. Beliau lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Kemudian jabatan beliau yang terakhir adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 pada masa jabatan 2014 hingga 2019. Beliau memiliki prestasi di mana adalah beliau mendapatkan penghargaan Perempuan Jawa Barat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat pada tahun 2015. Kemudian prestasi kedua adalah perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI pada tahun 2015, Leaders of Living Planet Award dari WWF sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan pada tahun 2016. Special Achievement Award 2019 dari Anugerah Times Indonesia 2019, ATI 2019. Demikian prestasi dan biografi singkat dari Ibu Susi. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke rekan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, beberapa perilaku yang telah Ibu Susi lakukan selama beliau menjabat sebagai menteri yang dihubungkan dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama dari nilai berorientasi pelayanan, ada 3 poin. Ada perilaku memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama masa jabatannya dan memperhatikan masyarakat khususnya nelayan. Yang kedua, pada saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Puji Astuti dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Kebijakan tersebut dikenal dengan tanda kutip tenggelamkan kapal. Yang ketiga, selain menenggelamkan kapal, komitmen Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau trawls, dan juga pukat tarik atau seine nets. Itu poin yang Bu Susi lakukan pada nilai-nilai berorientasi pelayanan. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan nilai akuntabel yang ditunjukkan oleh Ibu Susi. Ibu Susi menunjukkan sikap akuntabel dengan sikap bertanggung jawab beliau terhadap kepercayaan yang diberikan dengan melepas semua jabatan sebagai CEO Susi Air dan PT ASI Group sebelum dilantik menjadi menteri agar bisa bekerja maksimal. Dengan begitu, beliau bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya dalam rangka menjaga kedaulatan
kelautan Indonesia tanpa konflik kepentingan. Demikian sikap nilai akuntabel dari Ibu Susi. Dilanjutkan untuk nilai berikutnya oleh rekan saya. Untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai kompeten, di mana Ibu Susi ini sangat kompeten dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang tadi tentang kebijakan yang tenggelamkan kapal ikan yang penangkap ikan ilegal itu. Berdasarkan jurnal Nature, kebijakan Ibu Susi ini dapat menurunkan penangkapan ikan ilegal sebanyak kurang lebih 25%. Ekspor Indonesia pun meningkat sebesar 45,9 pada tahun 2018. 2 tahun menjalankan kebijakan tersebut, kapal pencuri ikan, stok ikan di Indonesia bertambah sebanyak 5,4 juta ton, atau sebanyak 17,6%. Sekian dari poin kompeten, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nilai harmonis. Nilai harmonis yang telah diterapkan oleh Ibu Susi Pujiastuti, yaitu pertama, memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik tanpa membedakan latar belakang masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat merasa nyaman dan bahagia. Bahkan, masyarakat sering memanggilnya dengan sebutan Ibu Penolong. Penerapan di masa depan yang dapat kita teladani oleh Ibu Susi Pujiastuti ini yaitu menolong masyarakat yang sedang kesusahan dan berkomunikasi yang sangat baik tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat. Selanjutnya, nilai loyal yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, yang kelima itu adalah nilai loyal, di mana Ibu Susi di sini menunjukkan dedikasinya dengan membuktikan peningkatan produksi perikanan di Indonesia. Kemudian Ibu Susi juga mendapatkan penghargaan Leaders of a Living Planet Award dari WWF Internasional. Dan Ibu Susi juga memberikan bantuan pada saat tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004 dengan pesawat pribadinya untuk mengirimkan sandang dan pangan pada korban tsunami Aceh. Dan yang keempat, Ibu Susi ini sering terjun langsung ke tempat pengeboman kapal untuk menenggelamkan kapal asing pada kejadian kapal asing di Thailand di perikanan Dempo. Sekian dari poin loyal, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah nilai adaptif. Di antara yang bisa kita ambil, yang pertama, Ibu Susi mengkampanyekan larangan penggunaan plastik sekali pakai karena berpotensi mencemari laut. Selanjutnya, Ibu Susi juga terus berinovasi dalam menghadapi dinamika pasar pada saat itu dengan menetapkan larangan benih lobster. Sekian dari poin adaptif, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nilai kolaboratif. Ibu Susi dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat berkolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Salah satu praktek Ibu Susi dalam menerapkan nilai-nilai kolaboratif adalah Ibu Susi membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak pada berbagai organisasi di berbagai negara demi kemajuan bangsa. Kolaborasi dengan TNI, Bakamla, dan stakeholder lainnya untuk pengamanan sektor kelautan. Ibu Susi juga berkolaborasi dengan perbankan agar berperan dalam sektor maritim. Demikian aplikasi pemaparan nilai kolaboratif dari Ibu Susi. Ya, tersebut adalah implementasi nilai-nilai berakhlak dari Ibu Susi Pujiastuti yang menurut kami beliau adalah tokoh yang patut menjadi panutan dengan banyaknya prestasi yang telah beliau raih. Oleh karena itu, kita sebagai calon ASN, hendaknya kita bisa meneladani dan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan peran kita sebagai pelayan publik. Terima kasih.